Hai penonton sekaligus pendengar podcast RRI Wamena, mari tong bicara di Honai. Hari ini mungkin agak berbeda ya para penonton. Perkenalkan dulu, saya Jayanti yang akan menemani podcast kita di hari ini, spesial Hari Anti Narkoba Sedunia atau HANI. Sudah bersama saya juga di studio spesial ada Duta Anti Narkoba. Halo Kakak Luis Mandala Mabel. Ya. Oke, biasanya dipanggil siapa Kak? Biasanya disapa Luis Kakak dan Luis. juga Mabel juga. Oke. Kamu prefer dipanggil kakak atau Luis aja? Nah, lebih nyaman sih Luis aja. Oke, kita biar lebih kayak temen nih ya, Lebih kita teman, Luis ya. aja. Oke, halo Luis. Halo Kak. Sekarang sibuk apa sih? Kalau sekarang ini saya kesibukannya sebagai mahasiswa, mahasiswa juga dan juga sebagai ketua OKK HIPMI Papua Pegunungan. OKK HIPMI, boleh dikasih tahu kepanjangannya OKK HIPMI? OKK HIPMI itu dia lebih ke organisasi himpunan pengusaha muda Indonesia. Wow. Ya, dan juga tergabung di HIPMI dan sebagai ketua OKK. Oke. Sibuk nonton juga? Ya, nonton juga, tapi masih standar aja sih yang belum ini. Kalau saya lihat emang kontennya menarik sih Kak Luis ini. Oke, kita udah kenalan singkat juga sama Kak Luis. Mungkin teman-teman podcast RRI juga udah podcast dan juga pendengar RRI mungkin juga udah nggak asing dengan suara ataupun dengan visualnya Kak Luis, karena udah beberapa kali juga datang ke RRI. Kayak udah jadi jengukin RRI ya. Berapa bulan dari sini? Udah jadi tuan rumah. Aduh, mantap. Oke, Kak Luis, kita ngobrol santai aja tentang tadi tema kita kan Hari Anti Narkoba Sedunia. Kayaknya akan lebih baik memang anak-anak muda itu dan lebih keren tanpa mengkonsumsi narkoba. Anak muda Papua khususnya. Kalau dengar kata narkoba, apa sih yang ada di benak Kak Luis? Untuk di benak saya itu yang utama itu berbahaya Kak. Bahaya. Oke. Ya, jadi kenapa saya bilang berbahaya? Karena narkoba ini kan bisa merusak masa depan kita sebagai anak muda, dan terutama pikiran kita dan juga kesehatan kita, dan pastinya itu akan menghancurkan masa depan kita. Oke. Ngomongin narkoba, kalau di pikiran saya tuh cuma satu kata sih. Ya, betul. Nge-fly tanpa satu kata, nge-fly itu satu kata dan satu kalimat tanpa arah. Tanpa arah ya. Bener kan? Ya betul kan. Udah kalau banyak film ya. Kalau saya kan ngeliatnya dari beberapa film juga, kalau udah nge-fly itu udah asik sendiri, punya dunia sendiri. Kayak kecanduan juga ya Kak. Yeps, betul sekali. Nah, Kak Luis. Kak Luis ya. Luis ya. Oke, Luis. Anak muda ini kenapa menurut kamu sering jadi sasaran untuk penggunaan narkoba? Ya karena gini Kak. Kalau kita mau lihat paling dari zaman dulu kayak sampai sekarang ya, karena kan kita sebagai anak muda ini mempunyai jiwa atau penasaran tuh sangat tinggi Kak. Jadi paling karena itu yang membuat anak-anak muda ini bisa terjerumus dalam menggunakan suatu obat-obatan dan juga menggunakan narkoba. Itu yang menyebabkan. Jadi penasaran itu yang membuat anak-anak itu untuk menggunakan hal itu. Dan itu mereka menggunakan satu kali, tapi karena paling tidak diarahkan, tidak ada edukasi, akhirnya mereka menggunakan terus gitu. Tapi menurut kamu kalau pakai sekali itu bisa kecanduan atau enggak? Kalau pakai sekali sih ya tetap bisa kecanduan sih Kak. Karena kan barang itu kan kita mencoba satu kali ya, kita kalau punya keinginan pasti akan coba lagi gitu Kak. Dan bisa jadi untuk membuat anak-anak kecanduan gitu Kak. Oke. Jadi emang rasa penasaran bisa jadi tolak ukur penyebab utama kenapa teman-teman atau anak-anak muda memilih untuk menggunakan narkoba gitu, atau menyalahgunakan narkoba. Sebenarnya kan narkoba ini obat-obatan yang penggunaannya di luar dosis yang benar kan? Iya, dianjurkan. Sebenarnya kan mereka obat-obatan untuk menghilang rasa nyeri atau dan lain sebagainya gitu. Kalau yang saya nonton ya. Betul kan. Dan karena ada beberapa penyakit yang memang membutuhkan beberapa obat-obatan yang biasanya disalahgunakan. Karena namanya aja drugs kan. Drug kan obat gitu. Betul kan. Kalau seandainya nih di DM Luis
ada yang nawarin permen atau misalnya obat diet Ya. gitu, atau obat apa ya? Steroid ya. Ya. Steroid kan bisa sekarang dibalut atau dibungkus dengan hal itu gitu kan. Betul, Kak. Pernah nggak? Kalau sejauh ini sih puji Tuhan belum pernah ya, Kak. Jangan sampai ya. Jangan, ya itulah. Betul. Sebenarnya nggak cuma anak muda, ke kita yang orang-orang dewasa juga masih pasti ada yang nyasar-nyasar kayak gitu kan. Ketika ada hal itu, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu dapat pesan itu? Kalau saya sih biasanya saya dapat DM juga ya dari berbagai produk kadang-kadang, tapi saya harus pastikan dulu apakah produk ini dia sudah berlangganan atau udah punya izin resmi gitu. BPOM gitu ya? Ya, jadi bisa kalau misalkan sudah punya izin berarti saya akan konfirmasi gitu. Kalau tidak punya masih dalam tanda tanya tuh saya akan lebih pikir 2 kali begitu. Berarti kamu akan informasinya. cross check ulang ya? Cross check ulang dulu. Karena ya pasti ada beberapa brand juga yang pengen dipromosiin sama kamu collab, gitu. Collab. Kalau kata sekarang gitu ya. Collab ya, kolaborasi. Kalau ada teman juga yang ngajak misalnya, coba aja. Enggak kalau ketagihan, coba aja gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Cara seperti apa kamu akan menolak hal itu? Kalau misalnya ini benar-benar teman yang kamu deket banget, sahabat ya. Iya, sahabat. Itu kan agak tricky kan. Ntar kamu bisa menjadikan jarak antara kamu dengan dia dan lain sebagainya gitu. Iya. Kalau misalkan saya ditawarin kayak gitu ya, Kak, ya saya harus tanya ke dia dulu apakah obat ini obat seperti apa gitu, tanya ke dia. Kalau memang obat itu untuk merugikan diri saya dan juga teman saya, pastinya saya akan memberikan jalan keluar untuk dia juga begitu. Dan misalkan kalau teman saya ini dia sudah menggunakan barang itu ya, barang zat-zat tertentu, pastinya saya akan bilang ke dia bahwa hal itu tidak bagus dan juga bisa membawa dia ke jalan yang benar gitu, Kak. Itu jadi, ketika kamu ditawarin atau diajak dalam keadaan sadar. Kalau misalnya kamu ditawarin dan diajak kalau di saat keadaan kamu misalnya membutuhkan obat, misalnya kamu memang lagi pusing banget nih, terus tiba-tiba dia datang nawarin, kamu minum ini sudah, ini bisa kasih lengkap pusing kayak gitu. Kan kadang kalau kita udah, sorry to say ya, kadang kalau udah dalam keadaan tanda kutip kepepet gitu, udah pusing banget kayak udah nggak bisa mikir, kamu akan ngambil aja atau kamu tetap harus bener-bener mastiin dong ini obat bener yang harus aku konsumsi gitu? Iya sih, Kak, tapi kalau dipikir-pikir gini, Kak, kalau misalkan saya juga kebetulan punya teman-teman itu paling mereka memang belum tahu menggunakan hal-hal seperti itu. Yang pastinya juga teman-teman saya juga semuanya baik dan saya itu percaya teman-teman saya tidak mungkin kasih saya menggunakan hal-hal yang tidak baik untuk saya konsumsi gitu. Yang pastinya saya percaya juga ke teman-teman apapun yang mereka kasih pastinya hal yang baik gitu. Semoga kita selalu dalam lingkungan yang sehat ya. Berharapnya seperti itu. Tapi kalau akhir-akhir ini saya melihat ya, semakin ke depan anak-anak bangsa, terutama anak-anak Wamena, itu juga semakin hebat dan semakin luar biasa, punya potensi yang luar biasa. Banyak dari mereka juga yang ikut-ikut ajang nasional bahkan internasional, itu luar biasa banget. Kalau dari kamu sendiri, potensi apa sih yang kamu lihat yang ada benar-benar banyak dari teman-teman anak-anak Papua Pegunungan, anak-anak Wamena? Anak Wamena. Ya, Kak, jadi yang saya selama ini amati dan yang saya lihat itu, kita orang-orang Papua, anak-anak muda khususnya Papua ini, kita punya potensi banyak banget, Kak. Jadi mulai dari olahraga, itu banyak juga teman-teman yang kemarin puji Tuhan dari Wamena itu mereka ikut yang Liga 4 yang presiden. Itu mereka mewakili Papua Pegunungan dan itu saya pikir potensi dan juga ada juga musik dan juga pariwisata, Kak. Jadi 3 hal ini saya lihat itu teman-teman dan adik-adik di luar sana itu mempunyai potensi yang sangat besar. Tapi sayangnya mereka kadang-kadang tidak mengembangkan potensi yang ada. Kayaknya kamu kurang satu, potensi fashion. Fashion show. Fashion gaya ya. Fashion gaya yang gaya khas Papua Pegunungan. Dari noken atau misalnya aksesoris itu kan juga berpotensi banget kan untuk keluar dari Wamena gitu maksudnya. Jadi kalau yang tadi 3 hal ini saya bilang ini kan mulai dari olahraga, terus musik dan pariwisata. Pariwisata itu juga menyangkut
seperti yang tadi. Oh iya benar, masuk. Jadi kayak fashion ya, terus baju-baju yang dikoleksi menggunakan noken itu udah sekarang itu udah mulai bersaing lah dengan teman-teman yang ada di Nusantara begitu. Betul. Kasih tahu dong ke teman-teman gimana sih cara nyibukin diri atau membuat diri kita sibuk supaya kita berada di jalur positif. Maksudnya gimana ya? Maksud saya adalah gimana cara menyibukkan diri dengan hal-hal yang terus positif supaya kita nggak tersenggol atau tersentil dengan hal-hal negatif seperti narkoba itu gitu. Kalau untuk pergaulan dan lingkungan yang positif menurut saya pribadi ya Kak, itu yang awal dari keluarga dulu ya. Karena keluarga itu kan pondasi ya untuk bagaimana anak ini bisa sukses atau tidak ke depannya. Jadi mulai dari keluarga, bagaimana nasihat dari orang tua bisa nasihatin anak itu, dan juga pastinya kalau sudah tahu mana yang baik dan yang tidak, pasti saya yakin anak itu akan mengikutin sesuai dengan arah dari orang tua. Dan yang kedua itu kerohanian atau keagamaan Kakak. Betul. Ya, jadi yang orang tua habis itu keagamaan di mana dia akan terbentuk kejiwaan rohaninya dan juga lingkungan. Jadi 3 hal itu yang menurut saya merupakan lingkungan yang positif sih Kak. Menjadi tameng untuk diri kita gitu ya, dari hal-hal yang negatif gitu. Betul, Kak. Kita udah seru juga ngobrol sama Luis di hari ini, tapi masih ada yang lebih seru lagi, Luis. Siap Kak, boleh. Kita udah nyiapin 1 games yaitu siap, mitos boleh, dan fakta. Luis bisa langsung aja ngerespon atau pilih ini mitos atau fakta sih dari pernyataan-pernyataan yang akan saya kasih ke kamu. Yang pertama, narkoba bisa membuat seseorang lebih percaya diri. Mitos. Why? Karena kan narkoba ini kan merupakan salah satu zat yang memang membuat orang itu percaya dia cuma sehat Kak. Tapi dampaknya itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Percaya diri bukan pada diri sendiri. Ya, tapi cuman mau dibilang percaya diri palsu lah ya gitu ya. Cuma sesaat aja Kak, habis itu hilang lagi. Oke. Next. Sekali mencoba narkoba nggak akan ketagihan. Sekali mencoba narkoba nggak akan ketagihan. Sekali doang. Mitos Kak. Mitos seperti yang tadi saya bilang Kak. Menggunakan 1 kali pasti akan pengen untuk mencoba lagi Kak. Kok bisa gitu ya efeknya? Bisa gitu ya. Jadi penasaran lagi. Iya. Next, yang ketiga, pergaulan menentukan masa depan seseorang. Fakta Kak. Ya kalau kita lihat lingkungan yang baik membentuk pribadi dan karakteristik yang baik. Ini itu ya. Ya, sangat Kak. Yang keempat, menolak ajakan teman itu keren loh. Menolak ajakan teman. Ya. Ini dalam konteks ajakan menggunakan obat-obatan terlarang itu. Dalam konteks ya mitos Kak. Mitos karena kan fakta ya. Fakta seharusnya fakta ya, betul Kak. Karena ya betul. Ditolak kan. Ya, ditolak betul Kak. Next, anak muda Papua mampu kok bersaing di tingkat nasional dan juga internasional. Fakta Kak. Sangat fakta itu Kak. Salah satu contohnya. Ya. Jadi kenapa saya bilang fakta Kakak, karena kebetulan saya juga sebagai anak petani dari keluarga yang sederhana dari kampung Purulu, dan itu saya sudah buktikan dengan prestasi yang saya dapat. Ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memotivasi teman-teman bahwa kita orang dari Honai yang menggunakan koteka itu kita bisa bersaing dengan teman-teman yang di Nusantara. Dan itu puji Tuhan, dari Tuhan juga sudah membuka jalan bahwa kita orang Papua ada, kita kulit hitam, rambut keriting kita ada begitu. Jadi bisa memotivasi teman-teman, pasti bisa gitu Kak. Pasti bisa, yang penting kemauannya ada. Kemauan Kak, betul, dan konsisten untuk mengembangkan diri. Betul, itu sih yang kadang susah konsisten ya. Dan yang terakhir nih, prestasi lebih keren dong daripada sensasi. Ya, fakta Kak, fakta. Tadi kita udah main mitos dan juga fakta barengan sama Luis nih, penonton podcast RRI. Masih di podcast RRI Mari Tong Bicara di Honai. Dan kita mau dong beberapa kata, beberapa kalimat dari Luis untuk menyemangati dan juga memotivasi teman-teman yang menonton podcast RRI ini untuk bisa terus berprestasi
tidak takut dengan mimpi yang tinggi? Bisa langsung dikasih dong pesan-pesannya untuk teman-teman. Baik ya, jadi buat teman-teman kamu semua yang ada di luar dan sahabat RRI Wamena, saya cuma pesan ke kamu semua bahwa tong anak muda Papua dari Wamena, dari Honai, dan kita anak Koteka, kita tuh bisa, kita punya kemampuan ada, tapi karena tong yang kurang explore atau tong yang kurang mengembangkan tong diri, akhirnya itu yang membuat kita untuk tidak berkembang. Saya percaya kalau kamu semua misalkan punya prestasi dan juga mempunyai bakat, kalian kembangkan dan juga optimis untuk mengembangkan kalian punya bakat yang ada. Saya percaya kamu akan menjadi anak hebat, akan menjadi orang yang berdampak bagi masyarakat yang ada di Papua Pegunungan di Wamena ini. Oke, thank you banget untuk Duta Anti Narkoba Kakak Louis Mandala Mabel yang udah sempetin waktu untuk ngobrol-ngobrol singkat di podcast RRI Maritong Bicara di Honai. Dan pendengar sekaligus penonton podcast RRI, mungkin singkat tapi juga bermakna ya. Dan banyak banget motivasi-motivasi yang kita bisa ambil dari podcast hari ini. Terus semangat, terus terinspirasi, dan terus termotivasi oleh orang-orang di sekitar kita. Karena mimpi tidak bisa dicapai dengan hanya sekedip mata. Thank you semuanya, and bye. Sampai ketemu lagi di podcast RRI Wamena selanjutnya. Oke Kak, makasih Kak. Thank you Kak.